Selamat pagi sahabat Dronska, jumpa lagi bersama saya Nana. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke, semoga sehat selalu untuk sahabat Dronska di rumah. Nah, Nana kembali menyapa sahabat Dronska di hari Sabtu yang cerah ini dalam program Bincang-Bincang sama Doi bersama narasumber hari ini Dr. Retno Wahyu, spesialis saraf, Magister Ilmu Biomedik, Magister Kesehatan. Selamat pagi Dr. Retno. Mbak Nana. Bagaimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, semoga kita semua ya dok ya, Dr. Retno sehat, saya sehat, sahabat Dronska juga di rumah sehat, dan kita siap untuk berbincang-bincang, memberikan edukasi, sharing edukasi ya dok untuk sahabat Dronska di rumah. Nah pagi ini kita akan berbincang mengenai nyeri kepala dan migrain. Dan untuk sahabat Dronska mungkin sudah banyak ya dok yang sering pusing, nyeri kepala, itu mungkin sebagian besar sahabat Dronska mungkin sudah pernah merasakannya dok Iya. ya. Nyeri kepala kan penyakit sehari-hari ya Mbak Nah Nana. itu. Apakah itu berbahaya? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Dr. Retno. Nah untuk sahabat Dronska yang sudah bergabung nanti bisa langsung menyapa atau memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah langsung saja, karena ada 2 giveaway menarik untuk sahabat Dronska yang akan kita umumkan besok saat videonya ditayangkan. Jadi sahabat Dronska langsung aja berikan pertanyaan, nanti akan kita jawab di sini ya dok ya. Iya. Kita sharing edukasi di sini untuk sahabat Dronska di rumah tentunya. Langsung saja kita langsung mulai perbincangan kita pagi hari ini ya dok ya, karena sepertinya sudah nggak sabar nih dok. Untuk penyakit yang sering kita alami, aduh kok sering nyeri-nyeri kepala. Nah apa sih dok yang dimaksud nyeri kepala itu dok? Dari awal itu saya memilih topik nyeri kepala karena hampir setiap praktek itu ada pasien dengan keluhan nyeri kepala Mbak Nana. Oke. Iya, jadi nyeri kepala adalah keluhan yang umum. Ya, di bidang kedokteran kita sering sebut sefalgia. Kalau masyarakat sering menyebut pening nih, pusing. Ya. Betul. Tapi beda sama pusing 7 keliling loh ya. Beda. Ya di sini nyeri kepala itu sebetulnya ada 2 macam Mbak. Yaitu nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala primer itu yang paling sering dirasakan masyarakat sebetulnya. Yaitu ada 3 macam. Yaitu yang pertama adalah tension type headache, migrain, dan nyeri kepala cluster. Masing-masing itu mempunyai karakteristik ya. Sekarang saya mulai menerangkan dari mulai nyeri kepala yang tension type headache. Boleh dok. Ya. Langsung ada gambarnya nih dok. Mau Iya. langsung ditayangkan ya dok ya, gambar nomor 1. Jadi tension type headache itu tidak mesti orangnya hipertensi loh Mbak. Oh belum tentu. Belum. Jadi tension type headache itu tidak berhubungan dengan tensi. Oke. Iya, sering malah orang waduh tensi saya kok tinggi, tapi itu bukan tension type headache yang kita maksud. Jadi tension type headache itu adalah suatu nyeri yang dimulai dari atas orbita, ada yang sampai tengkuk, seperti di gambar ya. Oke, di gambar Nggih, nomor seperti 1. di gambar. Terus pola waktunya itu bervariasi, kadang 30 menit hingga sampai sakit kepala terus menerus. Jadi dari sini sampai sini. Sampai belakang nih dok ya. Iya. Sini. Rasanya seperti 2 kepala, rasanya di 2 kepala ya rasanya. Sini sampai sini. Terus kalau untuk aktivitas fisik kok, aduh kok tambah berat ya. Jadi diperberat oleh aktivitas fisik. Sebetulnya tidak begitu berat, tapi dia cukup mengganggu ya, dok, aktivitas sehari-hari. ya. Sering disertai mual sama muntah. Oke. Kalau Jadi tidak hanya sebagian kepala, tapi lebih menyeluruh ya dok ya, rata ya dok ya. Iya. Kalau tension type headache seluruh kepala. Seluruh kepala. Oke. Lalu yang kedua nih dok. Yang kedua migrain. Kedua migrain. Oh itu berarti yang separuh ya dok ya. Ya, migrain kalau itu migrain khas ya. Migrain itu khas. Separuh kepala nih, yang sebelah kanan dok nih dok, sebelah kiri dok nih dok. Nah itu ada pembedanya nggak sih dok? Misal kalau yang kanan aja itu kena apa, yang kiri aja itu kena apa gitu? Itu nggak mesti Mbak. Tergantung ya dok berarti ya? Tergantung orang sensitifnya sebelah mana, sebelah kanan atau kiri. Oke. Tapi memang migrain khasnya adalah sesisi.
dan nyeri kepalanya berdenyut. Kalau yang tadi tension tap kan nggak berdenyut. Tidak berdenyut. Rasanya seperti diikat kaku, tapi kalau yang migrain enggak, dia berdenyut. Ya, karena mengikuti pembuluh darah. Oh gitu. Iya, karena ada sensitisasi yang di pembuluh darah yang menyebabkan nyeri kepala itu berdenyut dan diperburuk oleh aktivitas fisik. Oh, karena aktivitas fisik terlalu Enggak, kalau dia migrain terus dia Oh, iya. melakukan sesuatu dia tambah nyeri. semakin nyeri. Oke. Iya. Baik. Terus intensitasnya dia bisa sedang sampai parah sampai dia bisa tidak melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi kriteria istilahnya headache pusing itu sebetulnya kan ada 3 ya Mbak. Yang 0 itu orang yang normal tidak Oke, pusing. tidak Kemudian pusing. yang 1 itu yang mild. Jadi dia masih bisa melakukan pekerjaan, bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oke. Kemudian yang moderate itu dia aktivitasnya terganggu, tapi dia masih bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk nyeri kepala yang severe yaitu dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, Aktivitas sehari-hari itu misalnya makan, minum, buang air kecil, buang air besar. itu sama sekali tidak bisa ya dok? Itu ya, sudah kalau saking sakitnya, sehingga dia tidak bisa. Oh, gitu. Lalu tipenya apa lagi nih dok? Tadi sudah yang kedua berarti ya Yang migrain ketiga itu. ya. Yang ketiga. Yang ketiga ini yang paling nyeri, Oh, yang paling yaitu nyeri. nyeri kepala cluster. Cluster. Itu gimana dok? Ya, yang nyeri kepala cluster itu Contohnya? berlangsungnya sebetulnya sebentar Mbak. Itu kayak sporadis gitu loh, beberapa menit sampai paling lama 2 jam dia. Paling lama 2 Tapi jam. nyerinya hebat sekali. Kadang disertai lakrimasi, kadang yang disertai rinore, atau kadang sampai ptosis, sampai kelopak matanya turun. Sampai matanya turun. Sampai ptosis Oke. gitu. Berarti memang yang paling nyeri adalah nyeri yang tipe cluster ya dok? Tipe ya? cluster. Iya. Biasanya kalau cluster itu dulunya itu didahului oleh trauma. Oh, karena trauma. Iya, kadang pernah kebentur atau apa. Nah, itu Bisa menimbulkan ya, dok ya. di lain waktu bisa menimbulkan cluster. Oke, jadi 3 ini ya dok ya? Iya, Ada untuk 3 macam nyeri kepala primer jenis. ada 3 ya. Oke. Lalu ketiganya ini berarti termasuk berbahaya ya dok ya? Kalau dikatakan berbahaya ya gimana nih dok? Yang dimaksud berbahaya itu kalau sampai dia mengancam aktivitas sehari-hari itu dalam kategori berbahaya ya. Tapi kalau berhubungan dengan dia mengancam jiwa atau tidak, tidak. Hanya mengganggu aktivitas ya dok ya? Jadi Pasti. mengganggu rasa nyaman. Oh iya, Iya. betul. Mengganggu rasa nyaman. Oke, dok ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih dok. Mungkin Iya. kita bacakan satu-satu dulu ya dok ya sambil kita ya, nanti boleh. bahas berjalan. Dari Tora Kuntoro 01. Dok, apakah pakai masker bisa picu sakit kepala karena menghirup CO2? Adakah cara yang bisa dilakukan untuk mencegah sakit kepala karena pakai masker, khususnya yang untuk seharian pakai masker, dok? Satu dulu itu, dok. Bisa nggak sakit kepala terpicu karena pakai masker? Pakai masker. Sekarang jadi umum ya pakai masker ya. Iya. Masker itu kan ya tidak full ya, tetap ada filtrasi tapi kita tetap bernafas. Kalau CO2 kita balik, kecuali kalau maskernya benar-benar masker plastik misalnya, ya itu kan benar-benar CO2 full yang kita hirup ya. Iya. Nah itu memang bisa pusing. Oke. Tapi paling tidak masker itu tetap ada serabutnya Mbak. Tetap oksigenasi tetap bisa. Memang pemakaian masker itu ya sekitar 4 sampai 8 jam. Disarankan untuk ganti masker. Ya, atau kalau di rumah ya kita lepas masker. Iya. Kan aman ya. Betul. Kalau di rumah. Asal tetap jaga jarak gitu Iya. ya dok ya. Malah sekarang kan di ruang terbuka. Iya, ya. Sekarang sudah ada kelonggaran ya dok. Sekarang ya. di ruang terbuka sudah boleh lepas masker. masker. Kita juga pernah mengalami ya dulu waktu Iya. pandemi itu. Waduh, dokter apalagi pakai yang N95, pakai face shield, pakai semua. Kalau kita visit itu sudah merasakan benar-benar kita lemes waktu itu ya. Oke. Jadi memang berarti belum
belum tentu ya dok ya, pertanyaannya tadi belum tentu kalau masker itu bisa memicu sakit kepala ya. Mungkin jika memang Mas Bapak Tora Kuntoro ini mungkin pusingnya saat memakai masker, mungkin nanti bisa diganti maskernya setiap 8 jam gitu ya dok. Salah satu setiap sarannya ya 4 dok ya. jam. Salah satu sarannya, iya, 4 jam 8 jam iya, diganti supaya fresh lagi. supaya fresh lagi. Gitu. Iya, Oke. iya. Lalu yang keempat dok, pertanyaan dari saya lagi nih dok. Adakah cara supaya nyeri kepala ini, ketiganya ini tidak sering kambuh dok? Tadi kan ada yang migrain, itu karena faktor apa sih dok? Dan gimana caranya biar tidak Kita sering sekarang kambuh? mengulas penyebabnya dulu. Boleh penyebabnya Nah, dulu dok. penyebab nyeri kepala itu nomor 1 adalah ketegangan, Mbak. Ketegangan. Iya, semua mau nyeri kepala, klaster, migrain, tension itu pertama adalah ketegangan atau stres yang baik mental atau fisik atau marah yang terpendam. Oke, marah yang Ini terpendam. Mbak Nana nih, Jadi marah terpendam, sahabat misalnya itu Dronska jadi juga ya, numpul. Dok? Ngumpul di sini ya dok Ngumpul di ya. sini, Nggak ya. mau keluar nih marahnya, jadi bisa menyebabkan pusing nih. Oke. Iya, tapi lebih baik kalau marah jangan dikeluarkan, tapi Oh gitu. ditulis. 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 Boleh dok. Terima kasih sarannya dok. Iya. Lanjut dok. Kemudian kecemasan yang berlebihan. Kecemasan yang berlebihan. Bekerja tanpa jeda. Bekerja tanpa jeda. Ya, seperti kan kita bekerja 8 jam ya. Betul. Nah itu ada yang bekerja terus menerus sampai 24 jam. Bekerja itu tidak harus bekerja keras Mbak, ya belajar, ya mengetik di depan komputer. Lebih dari 8 jam itu tetap berbahaya. Kemudian yang tipe-tipe perfeksionis. Oke. Semua harus rapi, teratur, tertata, tidak boleh salah. Ya, itu. Kemudian postur yang tidak baik. Postur tubuh saat bekerja atau saat melakukan saat aktivitas. Bekerja. Mungkin dia postur tubuhnya pola duduk yang keliru, gitu. Atau bekerja lebih suka yang drosor gitu. Mengerjakan itu. Kemudian kalau itu yang terutama untuk yang tension tips ya. Kalau migrain itu ada yang lebih spesifik Mbak. Misalnya dia ada yang bau, itu malah bisa untuk migrain. Mencium aroma yang tidak sedap, lalu migrainnya kambuh gitu ya dok? Bisa. Ya? Gitu. Makanan bisa. Makanan coklat. Terlalu sering makan coklat itu juga bisa. MSG. Kemudian yang mengandung tiramin, udang, kerang itu bisa. Berarti kalau faktor yang penyakit migrain ini berarti lebih ke tergantung tiap individu ya dok ya? Kalau migrain memang individu. Untuk yang klaster nih dok, berarti dok? Yang klaster bisa untuk alkoholik, perokok berat, pekerja keras juga, perubahan cuaca juga bisa memicu klaster juga. Iya. Dan pernah terjadi istilahnya trauma kepala, misalnya pernah terjadi benturan gitu ya dok, kecelakaan. Iya. Seperti yang tadi disampaikan. Klaster memang paling hebat nyerinya. Berarti rata-rata untuk ketiganya ini memang relax itu perlu ya dok ya untuk kita ya dok ya. Betul Mbak. Relax, jadi setiap kita melakukan pekerjaan tuh harus relax. Paling enggak tidak terlalu tegang, tapi juga bekerja dengan sungguh-sungguh intinya gitu ya dok ya. Tertata, tidak terlalu perfeksionis, tidak terlalu istilahnya apa ya? Ngoyo ya dok. Ngoyo. Bahasa Jawanya sekarang ngoyo. Itu dikejar target itu loh. Seringnya target belum tercapai. Iya, itu memang bikin pening sih dok. Oh iya. Jadi kerjanya over ya. Iya, oke, siap. Lalu caranya nih dok supaya mungkin kalau lebih ke migrain ya dok. Kalau yang tadi untuk yang pertama itu kan memang karena tension itu kan karena memang karena kita tegang atau kurang rileks, perfeksionis. Berarti itu mungkin bisa kita kurangi dengan tadi ya dok ya, lebih rileks, lebih. Nah kalau untuk yang faktornya migrain ini, migrain ya dok ya, itu kan yang lebih spesifik atau berkarakter nih khusus per individu nih dok. Nah ini supaya tidak sering kambuh itu gimana nih dok? Biasanya penderita lama-lama hafal Mbak. Oh gitu. Penderita lama-lama hafal sendiri. Oh aku kalau makan coklat pusing.
Migrainku gitu. kambuh. Oh, aku kalau habis makan bakso MSG-nya banyak toh. Wah, Kambuh oke. nih, aku makan bakso di sana kok terus pusing ya. Ya karena kan bukannya saya anti bakso ya, tapi Iya, memang ada orang yang sensitif terhadap makanan MSG. tertentu. Oh, gitu. Iya. Jadi menghindari ya, Dok ya. Chinese Mungkin food, Chinese mainnya food. MSG ya, Chinese food Iya. ya. Oke. Paling sehat itu sebetulnya di cafe diet Dokter Uns. Wah, cocok. Betul, Dok. Saya baru mau ngomong gitu nih, Iya, Dok. toh. Jadi kalau untuk sahabat Dronska, wah luar biasa. Ini di depan kita sudah ada jus nih, Dok, dari Cafe Diet nih, Oh Dok. iya. Jadi untuk sahabat Dronska mungkin yang alergi makanan tertentu, aduh bikin pusing, udah pesan aja di Cafe Diet ya, Dok ya. Iya betul. Pesan di Cafe Diet itu enaknya bisa via WA, nanti bisa diantar ke rumah. WA-nya langsung pesan, nih langsung saya kasih info nih, bocoran ya. Teman-teman sahabat Dronska yang mau pesan ke Cafe Diet, langsung aja WA 081 5763 9333. Sahabat Dronska bisa pesan makanan, bisa konsultasi juga sama ahli gizi. Nanti bisa diatur pola makanannya ya, Dok ya. Iya, Untuk yang migrain-migrain betul. tadi nanti bisa diatur, atau yang mau diet, yang mau menjaga tubuhnya supaya mungkin lebih berisi atau mungkin lebih langsing Iya. gitu, bisa langsung ke Cafe Diet dan bisa diantar sampai rumah. Langsung luar kayak Mbak biasa. Nana. Oke, tadi sudah ya, Dok, faktornya. Iya. Apalagi nih, Dok? Atau kita bacakan dulu, Dok? Wah, sudah numpuk pertanyaan Aduh. banyak nih, Dok. Oh iya. Saya ambil satu pertanyaan lagi ya, Dok ya. Iya. Dari tadi ini faktor sudah. Febrina Gustin. Selamat pagi, dokter. Perkenalkan saya Dinda. Iya. Izin bertanya, Dok, saya habis melahirkan 3 bulan yang lalu dan saat ini sering mengalami pusing di kepala bagian belakang di waktu yang tidak menentu. Mohon solusinya, Dok. Habis Gimana? melahirkan ya. Habis melahirkan Iya. 3 bulan yang lalu sering pusing di bagian belakang. Ini masuk kriteria mana nih, Dok, kira-kira? Kalau nyerinya dari kepala sampai belakang kepala, masuknya dia tension tip headache, Mbak. Oke. Mungkin dia baru melahirkan, kurang tidur, biasanya begitu. Terus kadang kalau bayi itu banyak cucian nggak habis-habis. Belum adaptasi dari kita mulai, apalagi anak pertama ya, dari mulai kita tidak repot jadi repot. Oh gitu, itu bisa menyebabkan tensinya agak tinggi Iya. juga ya, Dok ya. Oh, Bukan enggak kurang tensi ya, tensi Dok ya? ya. Bukan. Bukan tensi. Iya. Lebih ke apa ya? Ketegangan, Mbak. Kekhawatiran Iya, atau ketegangan, kecemasan. Kecemasan. Atau Oke. kelelahan. Kelelahan. Iya. Mungkin beliau tidurnya kurang. Jadi siang aktivitas, malam mungkin Masih masih begadang. menyusui, masih Oke. begadang. Itu akan memang sering pusing. Memang perlu, kalau memang habis melahirkan memang perlu bantuan ya, suami, kadang orang tua Oke. dilibatkan. Dilibatkan ya, Dok Iya. ya. Nggih. Jadi itu ya, Dok ya, untuk sarannya untuk Ibu Dinda. Mungkin bisa minta bantuan ke suami atau ke keluarga supaya bisa membantu aktivitas di Iya. rumah ya, Dok ya. Jadi tidak dikerjakan sendirian supaya sedikit lebih rileks Iya. ya, Dok ya. Karena pola perilaku ini yang berubah dari mulai dia sebelum melahirkan sampai sesudah, kan tentu ada pola perilaku yang berubah. Baru, iya. Nah, yang baru. Nah, mungkin Bu Dinda ini masih butuh penyesuaian. Oke. Kalau memang pusingnya sangat mengganggu, boleh kontrol ke poliklinik saraf. Oke, langsung Oke. nanti kontrol dengan Dokter Retno. Nah, Gitu. kalau bisa dengan merubah pola perilaku, Dicoba sudah, dulu ya, Dok ya. pertama dicoba itu dulu. Kalau itu sudah membaik, tidak usah minum obat. Oke. Tapi kalau memang harus ditolong, ya boleh ke poliklinik saraf. Jika sudah mengganggu sekali, udah nggak tahu nih gimana caranya, sudah dikurangi tidurnya, sudah minta bantuan tapi kok masih sering kambuh gitu ya, Dok Iya. ya. Langsung aja kontrol ya, Dok ya. Iya, Mbak Nana. Oke, terima kasih Dokter Retno. Mungkin semoga sarannya membantu Ibu Dinda di rumah ya, Ibu Dinda ya. Oke, langsung lanjut nih, Dok. Pertanyaan selanjutnya. Tadi langsung. kita faktor sudah ya, Dok ya. Mm. Terus kita mau bahas lagi mengenai pemeriksaan apa saja ya, Dok ya, yang perlu dilakukan jika kita sering nyeri kepala nih, Dok. Tadi kan seperti Ibu Dinda Iya. mungkin. Pemeriksaan apa?
Kadang-kadang orang itu nyeri kepala itu terus jadi ketakutan yang berlebihan, Mbak. Oke. Iya. Nyeri kepala yang berbahaya adalah yang nyeri kepala yang sekunder. Sekunder. Iya, yang berhubungan dengan gangguan neurologis, Mbak. Jadi memang kalau nyeri kepala yang tidak kunjung sembuh, terus ada gangguan neurologis, mesti kita sarankan untuk pemeriksaan lanjutan. Ya. Yaitu dengan elektroensefalografi, bisa dengan rekam otak atau CT scan kepala, atau MRI brain, atau MRI cervical. Semua kita lakukan untuk menyingkirkan apakah ada penyakit yang mendasarinya. Jadi ya nyuwun sewu ya, ada yang sering pusing-pusing ternyata kita CT scan kok ada tumornya. Oh gitu. Gitu. Dan semua pemeriksaan itu ada di Dokter Un. Iya. Kita bisa semua. Mantap. Jadi untuk sahabat Dronska mungkin nanti yang perlu pemeriksaan lanjutan, Iya. jadi kira-kira mungkin akan dianjurkan untuk MRI atau untuk CT scan gitu ya dok ya, tergantung kondisi pasien. Dan itu bisa dilakukan di rumah sakit tercinta kita, Rumah Sakit Dokter Un Kandang Sapi Solo. Iya. Gitu. Oke. Lalu dampak nih dok, tadi kan setelah faktor kita coba MRI atau apa, dampak apa yang dapat terjadi apabila tidak segera ditangani dok? Tidak segera ditangani tergantung penyakit sekundernya, Mbak. Gitu, tergantung kondisi berarti ya dok ya? Iya, kalau hanya nyeri kepala primer dengan berobat di poliklinik saraf dengan obat-obat tertentu, insya Allah bisa teratasi. Tetapi kalau ada sekundernya, itu mungkin perlu pemeriksaan lanjutan yang seperti saya cerita tadi, mungkin juga sinusitis ya. Sinusitis Itu bisa picu juga ya dok ya? Setelah kita ketemu sinusitis mungkin kita perlu konsul THT. Atau kalau THT mungkin bisa dilakukan operasi. Atau misalnya tumor otak bisa. Atau misalnya ada yang nyeri kepala hebat sekali. Itu ternyata ada perdarahan otak. Ya. Itu dan itu nanti pemeriksaannya dan terapi yang kita lakukan memang berbeda. Berbeda-beda ya dok ya tiap pasien ya dok. Oke. Ini saya bacakan lagi dok pertanyaan dari boleh sahabat Dronska ya dok ya. Masih dari Tora Kuntoro 01 dok. Migrain yang berulang bisa sampai 2 minggu, muntah dan kadang tiba-tiba sakit kepala berdenyut seperti diremas, dipukul. Apakah ini sakit migrain yang normal? Obat jenis dan treatmentnya apa untuk menghilangi sakit tersebut? Ini mungkin tadi sedikit sudah dibahas ya dok ya, kita sudah bahas di depan. Mungkin bisa dibantu sedikit lagi dok, supaya Bapak Tora ini sedikit meredakan migrainnya. Mungkin Bapak Tora ini penderita migrain ya Mbak? Iya betul. Iya, untuk migrain kita memang bisa kambuhan Mbak, kadang bertahun-tahun dia. Oh bisa bertahun-tahun ya dok ya? Bisa jadi kronik migrain. Jadi setelah dia sembuh bisa muncul lagi. Kalau sampai dia mengganggu aktivitas sehari-hari, biasanya saya melakukan pemeriksaan EEG. Kemudian saya lakukan untuk profilaksis migrain. Yaitu memang ada terapinya, tata laksananya. Kalau memang untuk istilahnya terapi abortif, terapi istilahnya putus migrainnya, itu dengan obat-obat bisa, obat-obat yang ringan-ringan seperti aspirin, paracetamol gitu bisa. Tapi untuk obat-obat yang lanjutan itu perlu ke kontrol ke poliklinik. Karena memang kalau untuk pencegahannya ya harus ada obat khusus. Iya. Ini melanjutkan nih dok pertanyaan dari Bapak Tora tadi. Ada dari ais.far. Apakah migrain ini bisa mengakibatkan stroke dok? Migrain? Iya. Migrain tanpa faktor resiko yang lain jarang ya. Kecuali dia punya hipertensi. Dia punya faktor resiko kolesterol. Dia punya diabetes. Nah, itu kan ada faktor yang mendasarinya.
Kalau migrain murni hampir nggak pernah, Mbak. Oke, jadi Nggak biasanya ada. yang stroke itu mungkin ada Komorbid lah. komorbid lainnya Iya. ya dok ya. Ada komorbid yang lain. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan menarik lagi nih dok dari Ais.far. Hmm. Bagaimana cara mengatasi migrain akibat kebanyakan HP-an dok? Nah ini mungkin ini banyak sekali yang mengalami ya dok ya, sering natap layar atau main handphone atau apalah pekerjaan yang menggunakan handphone sering digunakan, terus jadi pening, jadi pusing atau jadi migrainnya kambuh, itu gimana nih dok? Akibat gadget ya. Gadget nih dok. Kalau di rumah yang kita lakukan ya bisa dengan kompres dingin atau hangat, Mbak. Kompres dingin atau hangat di bagian mata dok? Separuh ini bisa. Paruh kepala ya Bisa dok ya? dikompres. Nah, kan kadang migrain separuh toh bisa kompres dingin, bisa kompres hangat. Dia tergantung nyaman yang mana. Oh gitu. Biasanya ada yang dengan masase bisa. Kompres panas ya handuk dikasih air hangat, diperes terus ditempelkan itu. Durasi berapa dok biasanya dok? Berapa lama kita Sekitar kompres? 20 menit. 20 menit 20 ya dok? menit. Sampai sedikit sampai enak bisa gitu ya? meredakan. Oke, bisa nih dicoba nih. Jadi dingin panasnya itu tergantung kenyamanan kita berarti ya dok ya? Tidak Iya, ada karena ini tidak ada panduan luka khusus. kan. Ya, tidak ada fase akut, fase kronis ya. Ada yang lebih nyaman dengan dingin, ada yang lebih nyaman dengan panas. Seperti ada juga pakai yang itu Mbak, istilahnya ice pack gitu ya. Oh iya. Ada yang itu juga bisa meredakan ice pack itu. Oh gitu. Oke. Saya bacakan lagi nih dok. Ada satu lagi yang menarik nih dari _anugrah.adi. Dok, apa aja do and don't saat mengalami migrain? Apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengalami migrain? Untuk migrain ya, nomor pertama ya memang harus istirahat. Harus istirahat ya? Iya. Tidak boleh melakukan aktivitas lagi berarti ya dok ya? Maksudnya paling tidak istirahat dulu gitu ya? Iya, selama serangan istirahat. Terus kalau dia sudah menderita migrain rutin ya minum obat-obatan yang aman ya. Biasanya obat-obat yang dijual bebas. Itu bisa untuk mengurangi. Yang sudah istirahat, minum itu, terus lakukan aktivitas istilahnya perbaikan postural atau perbaikan fisik dapat dilakukan kompres tadi. Iya. Istirahat. Kemudian kalau tidak membaik, ya kontrol ke poliklinik. Kalau nyeri itu tidak hilang. Iya. Berarti ini salah satu cara kalau kita di rumah sendiri ya dok ya, kita di rumah sendiri, nggak ada orang lalu tiba-tiba migrainnya muncul, berarti bisa ya dok ya dengan istirahat dulu, nanti kalau bisa ambil kompres ya kita kompres, gitu ya dok ya. Lakukan apa yang ada. Kalau dia penderita migrain ya mestinya dia sudah siap-siap obat Mbak. Memang paling bagus adalah mencegah. Iya. Mencegah faktor penyebab migrainnya. Biasanya penderita sudah hafal. Kalau dia sudah sering dia sudah hafal. Tapi kalau dia baru awal dia migrain. Nah, itu dok. Gimana tuh dok? Kalau dia memang baru awal nih, aku biasanya nggak pernah sakit kepala migrain. Biasanya semuanya ini kok jadi migrain. Itu gimana nih dok? Ya itu perlu anamnesis ya. Dia pemicunya apa, terus aktivitasnya apa ya nanti kita anamnesis dia dari mana. Ketahuannya ternyata suka makan coklat seringnya. Baru tahu loh saya dok, makan coklat bisa mengakibatkan migrain ya. Dokter setelah saya bebas coklat saya sekarang nggak pernah kambuh. Oh gitu. Banyak yang begitu. Untuk saya nggak suka coklat dok. Saya sukanya main HP ya sama aja. Oke. Era digital ya Mbak, betul. Males makan apa-apa udah di depan HP aja. Nah itu seru sekali nih pembicaraan kita siang hari ini dok. Oke, terus ini ada pertanyaan apa lagi ya dok? Masih banyak. Dari banyakan migrain sih dok. Apakah ais.far, apakah migrain ini genetik dok? Apakah dengan mengkonsumsi air teh bisa mengatasi migrain dok? Menarik. Kalau migrain itu seringnya memang genetik Mbak. Oh gitu. Iya. Memang penyebabnya genetik. Kalau untuk minuman itu kalau teh
Tergantung ya Mbak, ada yang bisa ada yang enggak ya. Kalau es teh banyak pemicu migrain malah. Oh gitu. Kalau teh hangat, minuman hangat mungkin lebih rileks. Lebih rileks. Tidak hanya teh, minuman yang hangat pun bisa. Jahe hangat gitu, tidak harus teh. Oke. Iya, karena jahe hangat juga meredakan Migrain ya, Dok, ya. migrain. Bisa. Lumayan jahe itu membantu. Oke. Tidak mesti harus teh. Kalau memang teh bagi beliau membantu, Bagi Ibu monggo. Ais membantu boleh ya, Dok? Boleh, nggak ada larangan, boleh. Tapi biasanya hangat ya, Dok, lebih ke hangat yang bisa. Iya, cenderungnya lebih ke hangat. Kalau es jarang ya, Dok ya. Jarang. Atau ada mungkin ada nih di tertentu. Aduh, saya kalau minum es bisa meredakan migrain nih, Dok. Itu tension diabetes itu Mbak. Oh iya betul, Dok. Habis minum Astalar terus sehat. Jadi sehat. Oh iya, karena lebih rileks tadi ya, Dok ya. Iya. Oke. Berarti ini tadi untuk migrain sebagian besar karena memang karena genetik ya, Dok ya. Kalau migrain ya seringnya genetik. Oke, siap. Ada lagi, Dok. Lanjutan nih, Dok, pertanyaan dari Ibu Faiz. Olahraga apa sih, Dok, yang wajib dilakukan bagi penderita migrain itu? Atau mungkin untuk nyeri kepala yang lain juga, klaster atau yang lain, apakah ada olahraga tertentu untuk supaya lebih mengurangi itu? Olahraga apa aja bisa Mbak, tapi yang tidak bersifat kompetisi. Oke. Bulu tangkis ya kompetisi. Main volley kompetisi. Kompetisi. Jangan ya. Oke. Jadi olahraga jalan pagi bisa, berenang bisa. Boleh. Yang Yoga bisa. Oh iya. Iya, Relax ya, relaksasi Dok ya. bisa. Iya, sepedaan jangan balapan. Boleh sepedaan tapi Nanti- tidak kompetisi. Nanti Bukan yang balapan. balapan. Aduh, temanku sudah sampai sana, aku kok belum. Nah, Nah, itu jangan. Jadi micu ini lagi ya, Dok ya, Iya, pusing lagi kecemasan ya, Dok, berlebihan kecemasan lagi. Oke. Jadi olahraga bisa apa aja asalkan tidak memicu kompetisi. Iya. Oke, siap-siap, Dok. Wah, apalagi nih, Dok, kira-kira dari pertanyaan dari sahabat Dronska, makanan apa aja yang harus dihindari agar migrain tidak kambuh? Itu berarti tadi tergantung ya, Dok ya, kalau Iya. itu ya. Jadi tergantung sahabat Dronska, mungkin perlu dicek lagi kira-kira habis makan apa nih kalau migrainnya kambuh gitu ya, Iya, Dok. dia Kalau memang harus teliti ya, istilahnya Dok ya. tuh sadar akan dirinya sendiri. Seperti saya cerita tadi, aku habis makan bakso kok jadi pusing. Pusing. Gitu. Oke. Kadang sempat sampai pesen Mbak tanpa mutu. Oh iya, Tanpa tanpa MSG. MSG gitu. Ya, itu bisa. Yang penting sahabat Dronska harus sadar juga ya, makanan apa aja yang dikonsumsi. Jadi saat itu kambuh jadi bisa, oh mungkin karena ini jadi nanti dikurangi dulu Iya. gitu ya, Dok ya. Dia bisa mengelola diri dengan baik. Betul sekali. Iya, mengatur pola hidupnya dengan baik. Iya. Wah, sebagian besar pertanyaan ini sudah kita jawab ini, Dok, Iya. ternyata. Dari oke. Dari Andria_Mitasari nih, Dok. Coba. Selamat pagi, dokter, izin bertanya. Kalau nyeri kepala dan sudah minum obat PCT tapi belum membaik, apakah diperbolehkan minum kopi setelah berapa jam kemudian? Kopi ya. Kopi itu memang istilahnya kandungan kafeinnya itu Mbak. Kadang beberapa orang bisa menolong untuk dengan minum kopi itu. Iya. Jadi ada orang yang minum kopi itu bisa meredakan migrain. Oke. Tapi ada seseorang yang minum kopi memicu migrain. Memicu migrain. Iya. Tetapi memang sebagian besar kalau kafein itu ada yang lumayan meredakan, Mbak. Oke, Iya. untuk beberapa individu tertentu ya, Iya. Dok ya. Bahkan memang beberapa obat campurannya kafein Oh gitu. untuk migrain. Iya. Setelah berapa jam, Dok, untuk minum obat ini? Jadi setelah habis minum obat lalu mungkin mau minum kopi nih, Dok. Apa ada jeda waktu tertentu atau gimana, Dok? Jeda waktu tertentu setelah paracetamol sama kafein. PCT, iya. Enggak ada jeda, Mbak. Tidak ada jeda Kalau ya. paracetamol sama kafein enggak harus Tidak ada berapa jedanya. jam, 1 jam gitu sih. Enggak. Kecuali kalau pusingnya karena dia punya hipertensi juga loh. Oh, Nah, itu tetap yang harus dilihat dulu ya, Dok hati-hati. ya.
Iya, kalau cuma pusing biasa sih enggak masalah. Iya, Tapi kalau ada hipertensi iya. itu yang harus Kalau dihindari. itu malah hati-hati. Tidak boleh minum kopi ya dok ya? Iya, enggak boleh. Oke, jadi tergantung untuk Ibu Andria Mitasari, jadi tergantung ya, tergantung jenis. Iya, ibu harus aman Nyerinya. dulu dari hipertensi. Iya harus aman dulu. Kalau tidak ada Hipertensi. riwayat hipertensi, enggak apa-apa ya dok ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau ada, sebaiknya jangan berarti ya dok ya. Iya, jangan. Paracetamol, kafein. Oke. Luar biasa, banyak sekali edukasi yang saya dapatkan baru pagi hari ini ya. Pasti sahabat Ruska juga begitu nih dok, karena memang sakit kepala, nyeri kepala itu memang sehari-hari ya dok Kacang ya. goreng ya? Iya. Hampir semua orang pernah Hampir semua soalnya, orang hampir pernah ya, semua Dok, orang ya. pernah. Tapi kalau Mbak Nana karena lapar ya pusingnya. Mungkin karena lebih ke tanggal tua ya Oh, dok ya. Itu makin banyak lagi pasti dok. Ya kadang lapar itu juga bisa ya dok ya, kita telat makan itu bisa Iya. juga ya dok ya bikin. Itu berarti masuk apa nih dok? Masuk kriteria yang mana nih dok? Sebetulnya itu kriteria sekunder ya. Oh gitu. Asik bekerja, nggak ngerasa lapar, tahu-tahu pusing. Nah itu Sering loh Mbak. sering dok. Iya, tapi begitu kita minum teh, terus makan, hilang sendiri. Hilang sendiri. Itu Oke. hipoglikemia. Oke, jadi jangan lupa makan ya. Pokoknya sahabat Ronska di rumah ini mungkin habis ini sudah jam makan siang. Jadi setelah nonton acara bincang-bincang sama Dok ini Iya. nanti bisa langsung menyantap makan siangnya. Ada pertanyaan lagi Dok. Ini mungkin sedikit belok dari pembahasan kita tentang migrain atau nyeri kepala, tapi masih berhubungan juga sih Dok. Dok, bagaimana perbedaan migrain dengan vertigo? Oh ya, Gimana Dok? migrain itu saya tadi sudah jelaskan ya, unilateral. Sedangkan kalau vertigo itu biasa kita sebut pusing 7 keliling, Mbak. Oh, itu tadi Iya. ya Dok ya? Pusing 7 Ngeliyeng nek keliling. basane wong Jawa. Iya. Iya. Jadi ngeliyeng. Jadi kalau kita jalan tuh rasanya goyang. Atau kadang kalau yang sampai parah tuh ngelihat orang lain aja muter, Mbak. Ngelihat orang lain aja muter. Kayak mutar. Kayak gempa bumi tapi kita sendiri. Kita gitu sendiri loh. yang merasakan. Nah, itu biasanya disertai mual, muntah, keringat dingin. Nah, sudah kalau vertigo berat itu mending masuk rumah sakit, Mbak, kalau sudah mual, muntah. Kalau masih ringan dok, maksudnya kalau posisi di rumah sendiri tapi masih bisa ditahan tuh apa yang harus dilakukan berarti dok? Tidur. Tidur ya dok ya. Iya, semua pusing itu tidur. Tapi kan ada nih dok beberapa yang merasakan kalau kita untuk merem itu bisa makin pusing. Ada nih dok. Kira-kira. Lalu harus gimana dok? Ya jangan merem. Duduk dulu kali ya dok Kalau ya. merem, Minum merem dulu, pikir-pikir, ya. tarik nafas dulu, relax dulu Kalau gitu ya vertigo dok. nih, Mbak, dia buka Iya. mata, dia pasti clear. Oh gitu. Iya, kalau vertigo loh. Berarti mungkin bukan vertigo ya dok ya yang merem pusing itu ya Orang dok ya. bukan, itu jenis tension tips bisa. Oh bisa. Itu berarti kan harus relax tadi ya dok ya, relax Iya. dulu. Berarti ciri khasnya vertigo bedanya dengan migrain itu pasti gempa bumi untuk kita sendiri gitu ya Iya, yang kita rasakan. ngeliyangnya itu, Mbak. Ngeliyangnya dok ya. Khasnya ngeliyangnya, Oke. ngeliyangnya. Ini ada pertanyaan lagi nih menarik lagi di dok. Dari Retno Dok Indrawati. Dok, apakah ada terapi fisioterapi yang bisa diberikan untuk penderita migrain? Fisioterapi untuk penderita migrain bisa, Ada ya dok ya? bisa. Ada bisa, massage bisa, massage bisa, pakai TENS juga bisa. Itu dokter rehabilitasi medik mungkin menjelaskannya lebih Lebih detail. baik ya, lebih detail, tapi bisa dikonsulkan fisioterapi. Oke, berarti tinggal konsultasi saja. Nanti akan ada Iya, ke dokter rehabilitasi medis untuk untuk fisioterapi ya dok. iya, alat-alat yang dibutuhkan untuk pencetus merelakskan migrain. Tapi memang itu cenderung tension tap headache juga, Mbak, itu Bisa di jadi, fisioterapi juga bisa. Oke. Berarti migrain yang tidak sembuh-sembuh itu. Oke, migrain Kalau- yang tidak iya, sembuh-sembuh kalau- bisa. Iya, bisa rujuk ke fisioterapi. Oke dok.
Jadi nanti tinggal tergantung jenis fisioterapi apa yang dilakukan itu nanti tergantung kondisi dari sahabat Dronska di rumah ya dok ya. Kemudian alat apa yang dipakai itu tergantung Dokter rehabilitasi mediknya. medik. Nah, di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo sudah lengkap sahabat Dronska. Jadi nanti kalau memang migrain atau pusingnya, nyeri kepalanya tidak sembuh-sembuh, langsung aja konsultasi. Nanti akan dikonsultasi dulu ke dokter saraf ya dok, bisa ke dokter Retno. Nanti akan ada rujukan sahabat Dronska prosesnya begitu ke dokter rehabilitasi medik. Nanti dari rehabilitasi medik akan dilihat oh ini cocoknya terapi ini, baru nanti bisa terapi. Gitu ya dok kurang lebih ya dok ya. Oke, wah. Tidak terasa nih dok, kita sudah hampir 1 jam loh dok menemani sahabat Dronska loh dok. Iya. Mungkin ini ada pesan dari dokter Retno untuk sahabat Dronska di rumah, mungkin yang ada migrain atau gimana. Monggo silahkan dok. Untuk sahabat dokter UNES SKA di rumah semua ya, nyeri kepala primer bukanlah suatu penyakit yang berbahaya, selagi kita tidak menemukan penyebab sekundernya. Hidup dan istirahat teratur, hindari stres, dan biasakan pola makan sehat. Iya, saya rasa pesan saya itu Mbak Nana. Kuncinya itu ya dok ya, hindari hidup stres dan pola makan yang sehat ya dok ya. Itu sahabat Dronska untuk bincang-bincang kita pada pagi hari ini bersama Dr. Retno. Terima kasih banyak Dr. Retno. Iya Mbak Nana, sudah berbagi ilmu kepada sahabat Dronska dan saya. Oke sahabat Dronska, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab, kami mohon maaf, tapi tadi sudah saya cek, mungkin bisa dicek video ulangnya besok hari Minggu, semoga bisa menjawab semua pertanyaannya, begitu ya, karena tadi beberapa sudah kita bahas di depan dok. Jadi nanti sahabat Dronska bisa cek lagi videonya, sekaligus mengecek sahabat Dronska yang beruntung untuk mendapatkan giveaway. Besok hari Minggu ya, jam 12 akan kita tayangkan di Instagram Dronska @Dronska gitu. Seru ya dok ya? Dapat ilmu, dapat giveaway, menarik sekali. Oke, untuk sahabat Dronska, terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya mohon undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan pagi hari ini yang menyambut sahabat Dronska semua. Sahabat Dronska juga jangan khawatir jika periksa ke Dr. Kandang Sapi Solo, karena kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Kita juga ada layanan telemedicine dan juga ada LAO, layanan antar obat. Jadi sahabat Dronska yang mau konsultasi online bisa, obat bisa langsung diantar ke rumah. Selain itu layanan vaksin internasional juga sudah dilayani di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Dan jangan khawatir lagi karena rumah sakit itu sudah memisahkan jalur sehat dan jalur sakit. Jadi sahabat Dronska yang sehat, ikutilah jalur yang sehat, healthy area. Jadi kita sudah memisahkan itu karena Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo selalu mengutamakan kesehatan keselamatan seluruh pengunjung. Oke, akhir kata, tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan jaga jarak dengan orang lain dan tetap pakai masker. Sahabat Dronska, saya dan Dr. Retno pamit. Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo aman untuk kita semua. Sampai jumpa di bincang-bincang doi selanjutnya. Dah.